Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hazz ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini, meskipun dari siang tadi hujan di Nizar Mansion, banjir sampai lutut ya, di segala penjuru di Surabaya. Saya perjalanan tadi juga banjir, tapi alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan untuk bisa hadir ngaji. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diberikan rizki yang lancar oleh Allah, qabul hajat-hajatnya semuanya, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, utang-utangnya segera lunas, jika telah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas sebuah tema, menjauhkan diri dan keluarga dari setan. Menjauhkan diri dan keluarga dari setan. Kita semuanya tahu setan ini musuh yang nyata bagi manusia. Dengan cara apapun setan itu ingin menjerumuskan kita semua. Terkadang ketika waktu sholat datang, terbersih dalam diri kita, oh waktu masih lama, akhirnya kita menunda-nunda. Itu salah satu bisikan setan. Ada kalanya orang itu menang dari bisikan setan. Setan sudah membisikkan, wis ditunda saja sholatnya, duhur masih 3 jam lagi. Tapi ternyata orang yang dibisiki oleh setan itu menang. Enggak, saya tetap sholat. Setan justru pakai langkah kedua. Langkah pertama gagal, langkah kedua masuk. Bukan disuruh berhenti tidak sholat, tapi justru disemangati. Wis sholat, sing semangat, sing busuk, biar kamu nanti dibilang sebagai ahli sholat. Akhirnya muncul kayak gitu, sholatnya khusyuk, muncul dalam hatinya supaya dibilang sebagai ahli sholat, hilang pahalanya. Kenapa? Sudah tidak melakukan karena Allah, tapi ingin dikatakan sebagai orang yang ahli sholat. Itu caranya setan menggoda manusia. Makanya dalam sebuah hadis Nabi itu bersabda, diikuti bersama-sama, Qul bismillahi fa innaka idza qulta zalika tasaghara hatta yakuna mislat dubabi. Ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengucapkannya, maka setan akan mengecil sampai-sampai dia menjadi seperti lalat. Jadi Nabi menganjurkan kepada kita ucapkan bismillah. Setiap melakukan sesuatu, mau masuk masjid bismillah, mau duduk bismillah, keluar bismillah, naik sepeda motor bismillah, makan bismillah. Supaya apa? Setan itu gak bisa mendekat dengan kalimat bismillah itu. Karena sudah jelas
jelas dalam Al-Quran itu, innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Setan musuh yang nyata bagi manusia. Pokoknya gak bisa dari depan, setan akan menggoda dari belakang. Gak bisa dari depan belakang, kanan kiri. Gak bisa depan belakang kanan kiri, atas bawah. Dicoba segala penjuru mata angin. Setan itu ya kayak gitu. Bahkan iblis, nenek moyangnya itu, jadi iblis ini satu, prajuritnya setan. Dan setan itu bisa berasal dari jin dan manusia. Setan bisa berasal dari jin dan manusia. Iblis itu sudah berjanji, pokoknya setelah diusir dari surga, saya akan berjanji akan kusesatkan semua keturunan Adam itu supaya menemaniku nanti di neraka. Makanya iblis itu minta untuk dikekalkan umurnya sampai hari kiamat. Tapi iblis itu mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, cuma ya sesat gitu. Maka akhirnya dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa kita itu harus berusaha menghindari dari bisikan setan dan kedatangan dari setan itu. Jangan sampai kita kena bisikan, jangan sampai setan itu datang kepada kita. Maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membaca ayat kursi. Ini salah satu kita terhindar dari setan. Bahkan ini bocoran dari setan langsung ini. Suatu hari Abu Hurairah itu diberikan tugas menjaga tempat zakat. Datang maling, nyuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Ayo, mau kemana kamu? Tak laporkan ke Rasulullah. Jangan-jangan saya melakukan ini karena saya lapar, saya ini miskin. Kasihan Abu Hurairah, dilepas. Cerita akhirnya Abu Hurairah, ya Rasulullah, datang maling, bilang gini. Rasulullah mengatakan dia bohong, nanti akan datang lagi. Benar ternyata. Hari kedua datang lagi, nyolong lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Alasannya sama, saya ini kelaparan, saya ini miskin, saya nggak punya apa-apa. Kasihan lagi Abu Hurairah, dilepaskan. Cerita lagi Abu Hurairah, gini ceritanya. Rasulullah lagi-lagi mengatakan dia bohong, nanti malam datang lagi dia itu. Ternyata benar, hari ketiga datang lagi, nyolong lagi, ditangkap sama Abu Hurairah. Akhirnya setan ini mengatakan, tolong jangan tangkap saya, jangan laporkan saya ke Rasulullah, lepaskan saya, nanti aku berikan sebuah rahasia kepadamu. Apa rahasianya? Dikatakan dalam hadis, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi lan yazala ma'aka minallahi hafidun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Jika engkau menempati tempat tidurmu, bacalah ayat kursi sampai engkau menyelesaikan ayat tersebut, maka sesungguhnya akan selalu ada padamu seorang penjaga dari Allah, dan setan tidak akan mendekatimu sampai waktu pagi. Jadi kalau mau tidur, ini bocoran dari setan. Baca ayat kursi, setan gak akan bisa mendekat. Bocoran dari setan. Dan Rasulullah kemudian diceritakan lagi oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, hari ketiga ternyata benar, nyolong lagi. Tapi dia mengatakan kalau mau tidur baca ayat kursi. Nah ini baru benar. Yang awalnya bilang bohong dia itu, bohong dia itu, bohong dia. Yang ketiga Rasulullah bilang ini benar, amalkan. Baca ayat kursi sebelum tidur. Bersama-sama, 1, 2, 3. Allahu la ilaha la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal wa la yaquduhu wa huwal 'aliyyul 'azim.
sebelum tidur disempatkan membaca ayat kursi. Itu yang pertama. Yang kedua, sehabis bangun tidur lakukan istinsar. Istinsar ini membersihkan hidung dengan cara memasukkan air ke hidung. Kayak wudhu itu loh. Kumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan. Itu namanya istinsar. Rasulullah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hiruplah air ke dalam hidung, lantas keluarkan. Lakukan itu sebanyak 3 kali, karena setan akan bermalam di bagian dalam hidungnya. Apalagi kalau nggak baca doa, setan bermalam di hidungnya. Lakukan. Bukan bangun-bangun buka WA, lihat, coba bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bangun yang dilakukan pertama kali apa? Hah? Buka HP loh. Bumia buka HP. Ada yang selain buka HP? Lihat jam. Coba yang dilakukan setelah bangun apa? Hah? Apa berdoa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Iya, harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Bangun yang dicari HP. Mau lihat jam, tapi nggak jam saja, buka WA. Bener kan enggak? Ya bener. Wong saya ya gimana? Niatnya lihat jam, tapi tak buka WA. Oh, ternyata matikan alarm. Habis dimatikan, WA yang tak buka. Terus tidur lagi habis itu. Oh, repot itu. Jadi masukkan, hah? Ya kayaknya ini beda, bangun langsung rokok. Oh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ini disampaikan selain beristinsar, memasukkan air, jangan lupa pertama bangun yang dilakukan adalah zikir. Zikir terlebih dahulu. Kemudian wudhu, kemudian sholat. Kalau bisa, zikir, wudhu, sholat. Kenapa? Rasulullah mengatakan ketika seseorang itu tidur, maka setan itu membuat 3 ikatan. Ada tiga ikatan di belakang lehernya itu. 3 ikatan. Yang mana 3 ikatan itu membisikkan ketika orang mau bangun, masih lama. Ini ada hadisnya ini. Tidur lagi. Ada orang mau bangun jam 3, alarm bunyi, titit, dimatikan. Jam 3, tidur lagi. Pernah nggak kayak gitu? Itu sebenarnya ikatan 3 itu sedang berproses. Jam 3, tahajudnya nanti setengah 4. Setengah 4, buka lagi. Setengah 4, tidur lagi biasanya. Setan bilang, ya, nanti jam 4 baru azan, nanti jam 4:15 aja, jam 4 kurang 1/4 sekaligus sholat subuh berjamaah. Akhirnya apa? Bablas jam 6 bangunnya. Makanya Rasulullah mengatakan ketika orang bangun, pertama zikir, baca doa bangun tidur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Langsung terlepas 1 ikatan itu. Jalan ke kamar mandi, wudhu, ikatan kedua lepas lagi. Kemudian langsung hampar sajadah, Allahu Akbar, ikatan ketiga lepas. Setan langsung gak bisa. Makanya orang yang melakukan seperti ini biasanya pagi seger, semangat. Tapi kalau matanya sih belean di sini, itu wes mata merah, berarti nggak seperti itu. Itu dikencingi setan itu kalau kayak gitu. Orang yang tiga ini, zikir, wudhu, sholat, pasti seger paginya. Ya, yang jualan langsung berangkat, yang senam langsung senam, yang jalan-jalan langsung jalan-jalan, yang nongkrong di kafe langsung nongkrong di kafe. Tapi ustadznya nggak di WA, tak tungguin kok, cuma di foto. Ustadz tak tunggu di kafe ini, nek kosong berangkat saya itu. Tapi kalau misalkan nggak kosong ya nggak iso. Ustadz saya tunggu di kafe ini, kosong, berangkat saya langsung.
Kok ono sing WA cuma foto tok. Kan ustaznya juga pengen karaokean. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, membaca surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Makanya kalau ada rumah angker, kok banyak penampakan pocong, Wewe Gombel, Pak Herman, Abayudin, itu bacakan surat Al-Baqarah. Kalau rumahnya angker kok mengerikan, bacakan Al-Baqarah dari ayat 1 sampai selesai. Kalau capek, undang, ayo 10 orang baca Al-Baqarah. Ini ayat 1 sampai 10, 11, enggak apa-apa. Yang penting bacakan Al-Baqarah di rumah itu, pergi setan itu. Itu salah satu cara kalau misalkan rumah kita angker, bacakan surat Al-Baqarah. Atau kalau nggak mampu, minimal kita membaca setiap hari, pagi, sore, atau ketika mau tidur, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, kullun amana billahi wa wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus sampai selesai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai selesai. Maktasabat la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sing biasa yasinan, sing biasa tahlilan pasti hafal ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Yang kelima, baca basmalah ketika keluar masuk rumah. Mau masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Orang yang mau masuk ke rumah terus baca basmalah, setan itu nggak bisa masuk. Setiap orang ini ada korin yang mendampingi, jin yang mendampingi. Pak Suladi ada jinnya, ya. Di sampingnya Pak Suladi, ya ini Pak Bobi, bukan ya. Setiap orang ada jin korin yang menemani, dan jin korin ini membisikkan keburukan-keburukan. Nabi juga ada jin korinnya, cuma jin korinnya sudah bertaubat, masuk Islam, sehingga bisikan-bisikannya kebaikan. Nah itu ngikuti kita. Ketika kita baca basmalah, jinnya itu, setannya itu gak bisa ikut. Makanya diceritakan ada setan gemuk, ada setan kurus. Setan gemuk sama kurus lagi ngobrol-ngobrol curhat. Kamu kok bisa gemuk ngene ya? Pacok ngelirik ya, sopo ya. Kamu kok bisa gemuk gini? Ya alhamdulillah. Setan ya alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah. Saya kebetulan nemeni Abah Ipin gitu ya. Masuk rumah gak baca basmalah, saya ikut masuk. Masuk kamar gak baca basmalah, saya ikut masuk. Makan gak baca basmalah, saya ikut makan. Mandi gak baca basmalah, ikut mandi. Makanya saya seger, badan sehat, tubuh kuat. Loh kamu gimana kok bisa kerempeng gini? Iya, saya kok kebetulan bareng Abah Joni. Ya, jadi kalau ada kesamaan tokoh itu hanya kebetulan ya. Kebetulan.
Saya bareng Abah Joni masuk rumah baca basmalah, gak iso masuk saya. Mau panen sayur baca basmalah, gak iso makan saya. Mau tidur baca basmalah, gak iso tidur saya. Akhirnya saya kerempeng gini, tersiksa. Itu ya. Makanya ini coba kira-kira kamu Lut, kira-kira setanmu setan gemuk apa setan kurus? Sedengan. Makanya kita buat kurus setan kita itu ya. Setan yang mengikuti kita. Dengan cara apa? Membaca basmalah. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Masuk basmalah. Jangan lupa salam juga. Ketika masuk rumah ada orang ataupun tidak ada orang, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, gak ada rumah, gak ada orangnya, bacanya kayak tasyahud itu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kok tiba-tiba ada yang jawab Waalaikumsalam. Itu ya repot itu. Ada orang, gak ada orang, ucapkan salam. Insya Allah setan hilang semuanya. Hilang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini yang keenam. Begitu pula ketika hendak makan, jangan lupa baca bismillah. Minimal itu bismillah. Paling lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih lengkap bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan kebalik. Masuk kamar mandi baca Allahumma barik lana. Mau makan apa? Kok kamar mandi baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar iku piye? Yang ketujuh adalah membaca ta'awudz kalau kita lagi marah. Orang yang lagi marah itu setan sedang merasuk ke dalamnya. Makanya orang yang lagi marah biasanya matanya merah. Kenapa? Api sedang berkobar di situ. Baca ta'awudz. Kalau baca ta'awudz saya pancet seperti itu. Wudu. Kenapa? Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka dengan cara wudu setan itu lari. Itu caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedelapan, jangan suka menyendiri. Apalagi kalau dia sedang bepergian. Kalau bisa ada temannya. Serigala itu lebih mudah memakan kambing yang sedang sendirian daripada kambing yang sedang bergerombol. Begitu juga dengan setan. Ya. Kalau lagi sendirian mudah digoda. Orang yang sholat, misalkan sholat sendiri, mudah gak sahnya, mudah gak diterimanya, mudah gak khusyuknya. Tapi kalau sholatnya berjamaah, ini gak khusyuk, yang ini khusyuk dilengkapi, enak. Makanya kalau bisa jangan menyendiri, duduk sendiri di pojok misalkan. Ada yang duduk sendiri menyendiri, mudah tergoda. Akhirnya gitu akhirnya. Coba yang bergerombol, gak mungkin. Jadi jangan menyendiri. Kalau bisa harus ada temannya. Mau keluar kemana ada temannya, sehingga tidak mudah digoda oleh syaitan. Terus yang kesembilan, ketika terjadi sesuatu di perjalanan, jangan sampai mengumpat. Kenapa? Kalau mengumpat, maka setan itu membesar seperti rumah. Ada sahabat pernah bercerita, saya pernah dibonceng Rasulullah. Kemudian ketika dibonceng masuk ke agak lubang, mau jatuh, saya mengumpat. Diingatkan oleh Rasulullah, jangan mengumpat, setan justru besar. Supaya setan itu mengecil menjadi seperti lalat, baca basmalah, bismillah. Itu meso-meso, itu setan tambah besar itu. Kalau kamu biasanya meso apa?